Di kesempatan kali ini kita akan membahas atau sedikit mengulas tentang alur dari perjalanan kamu setelah dinyatakan lulus kesehatan akhir ya. Setelah dinyatakan kesehatan akhir, alurnya gimana sih? Alurnya kemana aja sih? Yo, check this out. Setelah kamu dinyatakan kesehatan akhir, ya tentunya ada di pengumuman rekrutmen PT KAI ya, selalu ada di link-link resmi ya. Jangan pernah kamu terpedaya atau bahkan terkecoh, tergocek oleh link-link yang tidak bertanggung jawab. Selalu menggunakan acuan link resmi rekrutmen PT KAI ya, di www.rekrutmenkai.id. Alurnya, setelah kamu dinyatakan lulus kesehatan akhir, nanti namamu akan muncul di pengumuman kelulusan tentunya. Mungkin nggak kak akan ada pendalaman lagi atau ada penundaan lagi? Kemungkinan itu selalu ada ya, karena kita pun tidak tahu nih arahnya mau kemana si pandemi ini. Jadi masih ada selalu kemungkinan untuk menunda atau ditunda ya. Kalau untuk pendalaman gimana kak? Ada tentunya, selalu ada kemungkinan juga untuk pendalaman. Malah menurut gue tuh ada sisi baiknya bila terjadi pendalaman itu teman-teman masih masih diperhitungkan untuk bisa gabung di KAI ya. Karena setahu gue tuh pendalaman ya khusus untuk pegawai cuy. Ya langsung aja. Setelah kamu nanti dinyatakan lulus, kamu akan ada penempatan yang namanya lokasi penandatanganan kontrak kerja ya. Lalu astagfirullahaladzim. Ya untuk Daop 1 sendiri mana ya Allah. Ini. Ya untuk Daop ini yang penundaan ya, juga ambil contoh yang penundaan tahun 2020. Di sini langsung ada nama-namanya ya. Untuk kegiatan biasanya ada hari dan tanggal di mana kamu harus hadir, tentunya dengan kostum yang sudah ditentukan. Waktunya juga sudah ditentukan. Kegiatannya itu penandatanganan perjanjian kontrak magang. Apa itu sih kak? Penandatanganan perjanjian PPKM. Penandatanganan perjanjian kontrak magang. Jadi nanti kamu jadi pegawai PKM ya, jadi pegawai kontrak magang selama 3 bulan apa 6 bulan gitu, gue lupa. Nah, kok jadi kontrak magang kak? Gimana dong? Katanya di pegawai ya, sabar. Jadi kayak macam percobaan dulu guys. Selama 3 bulan atau 6 bulan kamu tuh di situ kan jadi PKM ya, pegawai kontrak magang. Hati-hati jangan bertingkah. Terus syaratnya untuk jadi pegawai gimana ya? Setelah kamu melalui 3 bulan atau 6 bulan itu, nanti akan ada acara berikutnya guys. Udah pakai seragam belum? Bisa iya, bisa belum. Kalau gue dulu belum, kalau sekarang tuh kebanyakan udah ya, udah langsung pakai seragam R6. Untuk kostum-kostumnya selalu udah pasti tercantum ya. Kita coba kita baca ketentuannya ya. Pada saat begitu acara, peserta wajib berpenampilan rapi, berpakaian putih selalu ya, pakai baju putih, kemeja ya, kemeja putih, celana kain berwarna dasar gelap bukan jeans, dan bersepatu hitam atau pantofel ya. Bersepatu hitam pantofel bukan atau ya. Peserta wajib untuk mengikuti protokol 3M ya, karena masih pandemi jadi 3M itu wajib, kudu harus mesti. Peserta diwajibkan untuk memakai masker double, tentunya ngap tuh. Penempatan kerja disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, jadi nggak ada hubungannya dengan kamu seleksi di mana atau lulusan apa, karena semuanya itu murni pure dari keputusan panitia perusahaan. Pelamar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah PT KAI. Pelamar bersedia alih formasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oh, di sini ada alih formasi guys. Jadi kalau teman-teman yang tadinya connected bisa jadi masinis atau mungkin sebaliknya.
selama kriterianya masih memenuhi tentunya, nggak serta-merta. Peserta wajib membawa ini nih yang paling penting nih, hasil rapid antigen ya, yang negatif ya. Buat teman-teman kemarin ada yang nanya sih, kalau reaktif gimana ya, cari yang negatif pokoknya. Hand sanitizer, masker, lebih dari satu, KTP sama ballpoint hitam dan biru ya, bawa 2 ya. Kalau kan zaman sekarang ada tuh yang satu terus banyak warnanya tuh. Nah di sini udah bawa dokumen nih, dimasukkan ke map biru, jangan sampai salah, map biru ya, map biru. Ijazah asli, ijazah fotokopi yang sudah dilegalisir 4. Tasik nilai asli fotokopi SKHUN ya. 4. Surat lamaran bermaterai ditulis tangan. Nah, awas, surat lamaran bermaterai ditulis tangan. Kalau kamu nggak tahu konsepnya, nggak tahu aturan mainnya, lihat di Google. Ditujukan kepada siapa? Kepada panitia rekrutmen KAI aja nggak apa. Materai 10.000 sebanyak 8 lembar. 80.000 berarti. Surat asli keterangan bebas narkoba terkait yang masih berlaku. Nah, SKCK di sini dipakai guys. Nih, SKCK, NPWP, jangan lupa ya buat teman-teman yang udah belum punya NPWP, tolong bikin NPWP ya. Karena bikin NPWP itu belum nggak harus sudah berpenghasilan kok. Fotokopi KTP 8 lembar, mantap. Fotokopi BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan bagi yang sudah memiliki, masing-masing ini juga kalau yang udah memiliki tentunya. Pas foto dengan background warna biru 4x6, 2x3, 4 lembar, semuanya 4. Fotokopi kartu keluarga 5 lembar. Mamam, mantap sekali. Untuk file-file yang di atas yang harus dibawa, jelas ya. Buat teman-teman yang belum punya NPWP, segeralah bikin NPWP untuk sekarang, bikin aja. Walaupun masih pelajar, bikin. Gue dulu bikin pas lagi masih pelajar. Tujuannya untuk apa? Untuk melengkapi berkas. Karena gue dulu sebelum gue lulus udah nyari-nyari info bahwasanya apa aja yang dibutuhkan. Ternyata NPWP itu dibutuhkan. Jadi saya memberanikan diri untuk datang ke kantor pajak apa ya gue lupa. Bikin dah NPWP. Di situ penghasilannya masih 0. Nah ini nih. Semuanya udah jelas ya guys. Jadi setelah kamu dinyatakan lulus nanti di pengumuman, jadwal berikutnya itu tanda tangan kontrak. Tanda tangan kontrak itu ngapain aja ya, tanda tangan. Di situ harus bawa berkas yang sudah disediakan yang kawasan seperti yang saya sebutkan tadi, karena bersumber langsung dari rekrutmen, dari webnya. Kemudian setelah itu kamu akan boleh pulang dulu atau gimana? Bisa saja bisa pulang dulu, bisa juga langsung penempatan. Penempatannya kayak gimana? Bagi-bagi tugas, ada yang pengenalan di mana itu udah program dari pihak panitianya juga. Jadi kan kalian sekarang tuh udah bisa dibilang 70% udah haknya udah jadi pegawai ya. Jadi kamu belum tentu langsung pulang. Kalau teman-teman yang ibaratnya penempatannya di luar domisili, ya persiapan aja namanya buat bekal gitu kan, pakaian ganti, terus ya masalah nginep-nginep nyari temen lah, karena kan di situ juga pasti ada yang domisili di situ, nyari temen gitu. Terus ya selebihnya kayak gitu sih. Setelah kontrak magang nanti gimana kak? Setelah PKM baru nanti kalau untuk yang masinis nanti akan ada pendidikan, atau penempatan dulu di stasiun mana atau di kru mana bisa saja. Nah, next gua akan bahas tentang alur gua dulu jadi masinis gimana sih. Secara singkat, secara garis besar sih, dulu gua daftar nggak cuma KAI ya, perguruan tinggi kedinasan juga gua daftar dan gagal. Kalau di total tuh sekitar 18 kali gue gagal, 18 kali apa 16 kali gitu. Karena ada beberapa unit yang sama seperti kayak IPDN, AMG, kalau sekarang STMKG ya, terus STIS, STIN sekali, STSN, Sandi Negara sekali, polisi 2 kali. Nah itu jadinya diakumulasi jadi sekitar 16 kali gue gagal, 16 kali. Tapi untuk KAI sendiri gue daftar 2 kali ya, karena di tahun 2012 itu ada 2 rekrutmen di bulan Januari sama bulan Juni.
Di Januari gue gagal di tahap administrasi, tahap paling awal. Kalau ditanya kenapa nggak tahu dah. Karena gue gagal aja pas administrasi kemarin. Karena di situ kita gak ada namanya evaluasi ya, gagalnya karena apa ya, karena kamu paling pada saat ngupload sih kalau gue sih kayaknya kurang teliti. Jadi buat teman-teman yang ngerasa persyaratan memenuhi cuma gagal di administrasi, coba dicek lagi deh. Karena gue dulu juga 2 kali, sekali gagal, nyesek juga sih di administrasi guys, karena kan nilai-nilai gue dirasa kayaknya cukup gitu. Ya alhamdulillah. Secara garis besar gue lulus tahun 2011, lulusan SMA 6 Purworejo, IPA. Tahun 2012 itu tahun yang untuk pendaftaran tahun yang pahit karena semuanya gue gagal. 2012 awalnya pahit, akhirnya manis. Gue awal daftar 1 Juni apa bulan-bulan Juni lah, terakhir tanda tangan kontrak itu 1 Desember. Jadi Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dalam rentan waktu itu gue juga diselingi kerja, cuma bukan kerja di PT atau di pabrik kayak gitu ya guys, ngikut orang aja gitu. Karena gue juga belum punya keahlian apa, ya alhamdulillah lah. Secara garis besar menikmati gue. Buat teman-teman tetap semangat ya guys. Yakin, yang penting yakin dulu, terus kamu emang persyaratannya memenuhi, selebihnya biarkan itu takdir Allah, takdir Tuhan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.